Keesokan harinya, ketika sinar matahari pagi pertama menyinari bumi, Hudu sudah berada di aula keluarga Yue, dan kemudian Yueru dan Xiao Yan juga menunggu di sana. Begitu yang lain datang, Yueyu dan Hudu juga mengobrol tentang beberapa hal sepele, dan kemudian Yueru duduk di lobi tampak sedikit gelisah. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melakukan perjalanan jauh. Meskipun dia dibantu oleh seorang kenalan, Yueyu juga sangat khawatir. Jangan khawatir, ayah, aku akan menjaga diriku baik-baik. Yueru juga tahu pikiran ayahnya, dan kemudian bibirnya sedikit terangkat. Yuer, kamu sudah sangat tua, jadi aku tidak perlu terlalu khawatir. Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri ketika kamu keluar. Selain itu, cobalah untuk menggunakan sesedikit mungkin barang-barang di dahimu, sebelum kamu tidak cukup kuat untuk menerima warisan. Yueyu juga dengan sungguh-sungguh. Ya, Yueru mengangguk dengan sadar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian matanya yang ramping bergerak sedikit, yang sangat indah. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, bertanya-tanya apakah ayah dan putrinya baik-baik saja. Menit dan detik berlalu, dan orang-orang dari 7 kota besar juga datang ke keluarga Yue satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah utusan Suan Santian, dan mereka tidak berani melewatkan kesempatan. Mueller juga yang pertama datang ke rumah Yue, lalu menyapa Hudu dengan hormat, meskipun Wu Cheng dan keluargamu jelas-jelas membenci rumah Yue yang melindungi Xiao Yan, tapi sayangnya ini adalah wilayah orang lain, dan Mueller juga tahu orang lain tidak suka melihat dia, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri dan menemukan tempat untuk duduk. Segera setelah itu, Feng Yi, seorang wanita dengan gaun warna-warni, juga segera tiba, dengan semburan api, dengan guntur samar yang menghantam tubuhnya yang ramping. Feng Yi baru saja masuk ke lobi rumah Yue ketika dia melihat Xiao Yan, Yueru dan Mueller, dan kemudian menyapa utusan Suan Santian, dan kemudian langsung pergi ke Xiao Yan terlepas dari mata Yueru, duduk. Aku belum melihat kekuatanmu meningkat begitu cepat selama beberapa hari. Feng Yi berkata kepada Xiao Yan dengan penuh minat begitu dia duduk. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian menjawab dengan senyum. Bagaimanapun, Xiao Yan ingat bahwa Feng Yi memiliki 2 atribut angin dan guntur, dan kekuatan jiwanya tidak lemah. Meskipun Xiao Yan tidak takut, banyak teman lebih baik daripada banyak musuh. Yueru, yang berada di sampingnya, sedikit mengernyit, dan kemudian menatap Feng Yi, seolah dia sedang menjaga sesuatu. Mayat hidup juga muncul dengan tenang, dengan wajah pucat, dan mereka yang tidak mengetahuinya mengira mereka tidak sehat. Setelah melihat-lihat, dia juga menemukan tempat duduk dan perlahan menunggu kedatangan orang lain. Wang Zong juga tiba, dan dengan hangat menyapa semua orang di lobi. Sosok ramping muncul di lobi seperti hantu. Gerakan ini benar-benar aneh. Hudu juga berkata, Liu Yin dan Sun Ming juga datang satu demi satu. Mueller, kota Fenglei Fengyi, orang mati hidup di kota Hades. Pedang Raja kota Raja Bel. Keajaiban keluarga reruntuhan salju. Liu Yin, kota 10.000 binatang. Berserker Sun Ming, 7 orang juga datang ke rumah Yue satu demi satu. Melihat semua orang telah tiba, Xiao Yan juga dengan hati-hati melihat mereka. Yang paling terkesan adalah Berserker Sun Ming dan Wang Zong dari Sword King City. Dibandingkan dengan mereka, itu tidak sebagus salah satu dari mereka. Jika 7 dari Anda tiba, menambahkan 2 ini, akan ada total 9 orang. Sekarang Anda semua di sini, ayo pergi. Melihat semua orang ada di sana, Hudu juga berdiri, dan kemudian menghadap semua orang di lobi jalan. Semua orang bangun ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap Hudu dengan mata panas. Kekuatan utusan Suan Santian ini sebenarnya sangat kuat sehingga dapat dilihat bahwa apa yang disebut Suan Santian adalah tempat percobaan yang sebenarnya. Hudu juga selesai berbicara, lalu melayang keluar dari lobi, melambaikan telapak tangannya, dan aliran cahaya muncul di depan semua orang dari udara tipis. Semua orang melihat ke atas dan melihat langit yang luas di atas halaman keluarga Yue, awan yang awalnya indah tiba-tiba terkoyak, dan pita yang melambai dari tangan Hudu berubah menjadi bayangan raksasa yang melesat melewati semua orang, dan kemudian dengan cepat meluas. Melihat ini, Xiao Yan juga menutupi kekuatan jiwa yang besar, dan kemudian di bawah persepsi Xiao Yan, itu tampak seperti sebuah wadah besar. Semua orang pada awalnya jauh dan tidak tahu apa itu. Setelah melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa bayangan raksasa itu sebenarnya adalah kapal raksasa.
Beberapa rune misterius terukir di tubuh kapal, seolah-olah dilindungi oleh lapisan yang tidak terlihat, semangat juang ada fluktuasi dendam yang agung di atas. Item ini adalah kapal. Ini adalah alat yang digunakan di Suan Santian kami untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Ini dapat secara mandiri membuka saluran ruang angkasa untuk mencapai Suan Santian, menghemat banyak masalah, dan kecepatannya sangat cepat, hanya perlu menyuntikkan Douki ke dalamnya, dan itu dapat terus mengalir kemajuan, dan energi pendendam yang dikonsumsi dapat diabaikan. Hudu juga tertawa, "Senior, mengapa kamu tidak menggunakan energi dendammu sendiri untuk melanjutkan perjalananmu?" Mueller juga bertanya dengan bingung. Jelas, urusan Wu Cheng dalam beberapa hari terakhir membuatnya tidak memiliki banyak pemahaman tentang Suan Tiantian. Hei, memang benar bahwa kamu berada di jalan dengan Ki Pendendam, tetapi jaraknya jauh dari Suan Sansan. Jika kamu bersikeras untuk bergegas dengan Ki Pendendam, aku tentu saja tidak akan menyulitkanmu. Hudu juga tertawa. Hahaha, Mueller tidak berbicara seolah-olah dia telah menutup pintu. Karena itu masalahnya, naiklah ke kapal dan berangkat. Seharusnya aku melewatkan beberapa waktu dalam perjalanan ke sini, kalau tidak aku tidak akan bisa mengejar. Hudu juga berkata, mendengar itu, kesembilan orang itu juga melompat ke kapal raksasa satu demi satu. Kakak Hu, aku akan memintamu untuk menjaga putriku. Yue Yu juga tahu bahwa waktu untuk setiap undangan sangat tergesa-gesa, jadi dia tidak menahan terlalu banyak. Ya, Hudu juga menjawab, dan dengan gerakan, dia langsung muncul di kapal raksasa itu. Ki pendendam Hudu yang besar juga memancar keluar dan kemudian menyuntikkannya ke haluan kapal. Dengan injeksi ki pendendam, kapal raksasa itu juga perlahan mempercepat kecepatannya. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke langit biru kota, menuju Suan Santian. Bagaimanapun, Qingcheng adalah perbatasan benua Suanling, dan Suantian Santian adalah inti sebenarnya dari benua Suanling, jadi sangat jauh dari tempat Suantian berada, dan jika Anda terbang, itu akan menghabiskan lebih banyak uang di sepanjang jalan, sebutkan waktu, berbagai pos pemeriksaan di sepanjang jalan juga merepotkan, dan yang paling penting adalah kekuatan Dou di bintang 3 mereka tidak cukup untuk mendukung penerbangan yang begitu panjang, jadi Hudu menggunakan kapal. Pertama, nyaman, kedua, bisa langsung ke Suan Santian, dan ketiga, juga mungkin untuk menjelaskan beberapa tindakan pencegahan untuk mereka di jalan, lagi pula, setiap resepsi adalah prosedur ini. Jadi pertanyaan Mueller sebelumnya juga konyol. Jelas, kekuatan salah satu dari 9 dari mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Douki untuk menyeberangi Suantian. Santian, kapal raksasa itu bergerak cepat di lorong yang sepi, dan kemudian di pinggiran kapal raksasa itu, lapisan perisai ki pertempuran raksasa yang membungkus seluruh kapal juga muncul, dan semua orang merasa lega saat melihat ini. Ayo cari akomodasi dulu, satu kamar per orang, di lantai 2. Tunggu sampai beres, berkumpul bersama di malam hari, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Suara Hudu datang dari samping 9. Ketika 9 orang mendengar kata-kata itu, mereka melakukan hal yang sama. Xiao Yan juga melihat perahu ini dengan penuh minat, jelas sangat tertarik. Di sebuah ruangan, perahu, ada tepat 10 orang, tidak kurang, dan 10 orang duduk perlahan. Hudu duduk bersila, di tengah, dan di sekelilingnya, Xiao Yan, Yue Ru, dan 9 putra kesayangan lainnya yang dibawa ke Suan Santian bersama-sama, semuanya duduk bersila di sekitar Hudu. Xiao Yan dan Yue Ru duduk dan segera saling memandang, tampaknya tidak tahu apa yang akan dikatakan Hudu kepada mereka kali ini. Di sekitar Xiao Yan dan Yue Ru, orang-orang lainnya juga bingung, dan mereka semua langsung menatap Hudu. Menurut kecepatan kapal kami saat ini, dalam sebulan, kami akan dapat mencapai Suantian. Jadi beberapa hal harus diberitahukan kepadamu sebelumnya, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kalian tahu tentang Suan? Hudu akan memperingatkan mereka setiap kali dia mengundang orang-orang dari berbagai tempat ke Suantian. Meskipun ini bukan saat yang harus dia lakukan sebagai utusan, Hudu merasa itu perlu. Ayo berbicara dengan orang-orang yang belum pernah menginjakkan kaki di Suan Santian sebelumnya. Semua orang menggelengkan kepala secara bersamaan. Hudu menghela nafas, jelas dia sudah tahu hasilnya, jadi dia tidak terkejut, dan kemudian berkata, benua Suanling adalah seperempat dari seluruh benua Dodi, meskipun benua Suanling adalah yang terbesar di benua Sifang. Titik lemah.
Tapi benua Xuanling juga memiliki warisan yang membanggakan. Itu Xuan Santian, tempat yang menyatukan pusat kekuatan puncak nyata dan kekuatan sektarian di benua Xuanling. Xiao Yan juga mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, Xuansan kemungkinan besar adalah tempat di mana macan berjongkok dan naga tersembunyi berada. Lagi pula, dari informasi yang dia ketahui sebelumnya, bagaimana dia bisa menjadi lemah jika dia bisa menjadi lemah dekat dengan makhluk abadi yang kuat. Area di atas benua Xuanling kami juga sangat luas. Misalnya, ada banyak tempat seperti 7 kota besar Anda, yang jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan. Dan semua sekte di Xuantian 3 hari akan mengirim utusan ke benua Xuanling setiap hari tahun. Pendaftaran di berbagai tempat adalah demi darah segar dan untuk tujuan mencari bibit yang baik untuk pelatihan. Bagaimanapun, benua roh misterius kita telah selesai 5 kali berturut-turut dalam seni bela diri kuartet yang diadakan setiap 50 tahun. Hudu juga melanjutkan, apa itu Sifang Huiwu? Xiao Yan juga bingung. Yang disebut Sifang Huiwu adalah duel antara 4 benua di benua Dodi untuk menentukan peringkat. Tingkat peringkat ini menentukan sumber daya budidaya yang cukup berharga. Batuk, ini masih terlalu jauh darimu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergabung dengan sekte terlebih dahulu. Hudu juga hampir menangkap kata-kata Xiao Yan, dan buru-buru berhenti. Semua orang juga mengangguk sambil berpikir. Jelas, apa yang dikatakan pembawa acara memberi mereka pemahaman baru. Oke, kalau begitu mari kita mulai bisnis. Hudu juga menyesap teh di sebelahnya dan tersenyum. Setelah berbicara untuk waktu yang lama, Hudu juga merasa haus, jadi dia menyesap beberapa teguk teh, melirik kerumunan, dan kemudian berkata, perlahan, saya harus memberitahu Anda, meskipun Anda adalah putra surga yang disukai di 7 kota, tetapi saya adalah utusan yang membawa Anda ke Xuantian San, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda benar-benar dapat bergabung dengan sekte super dalam Xuan Santian. Begitu Hudu mengucapkan kata-kata ini, suasana hati semua orang yang semula bersemangat menjadi hening. Di benua Xuanling, misalnya, ada ratusan ribu tempat di 7 kota besar Anda, dan setiap tempat memiliki sekelompok putra kesayangan surga yang tidak lemah, sehingga putra kesayangan di tempat lain juga akan diambil oleh orang lain. Jika demikian, ada ribuan orang yang ingin bergabung dengan sekte super dalam 3 hari Xuantian. Orang-orang ini seperti kamu, dan mereka adalah yang terbaik di setiap tempat di benua Xuanling. Jadi untuk mengatasi situasi ini, semua sekte super di Xuan Santian telah bersama-sama merumuskan aturan bagi kalian yang ingin bergabung dengan sekte. Setelah Anda tiba di Xuan selama 3 hari, semua orang akan terdaftar dengan serangkaian kekuatan fisik, kekuatan jiwa, kekuatan fisik, dan kemudian mereka akan dibagi menjadi 5 level sesuai dengan kualitas komprehensif barang-barang ini. Hudu setelah berbicara, dia berhenti sejenak, jelas untuk memberi semua orang kesempatan untuk bereaksi. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Jelas, pasti ada alasan untuk ini dibagi menjadi 5 level. Feng Yi mendengar kata-kata itu, dan kerumunan yang sunyi juga berkata, senior, apakah ada perbedaan antara 5 kelas ini? Tentu saja ada perbedaan. Level kelima adalah dari 1 hingga 5, dan level kelima adalah yang tertinggi. Meskipun 5 level ini tidak akan memberi Anda imbalan apapun, 5 level ini banyak berkaitan dengan pemilihan sebelum Anda bergabung dengan evaluasi. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat potensinya dan semakin banyak perhatian yang akan diterimanya dari sekte super. Karena jumlah orang yang ingin bergabung dengan sekte super setiap tahun terlalu besar, jadi kalian akan memiliki pilihan sebelum bergabung dengan sekte super setelah mencapai Xuan Santian. Di satu sisi, itu untuk menghilangkan beberapa orang yang tanpa pandang bulu mencoba memancing di perairan yang bermasalah, sehingga sangat mengurangi jumlah orang. Di sisi lain, ini adalah untuk memilih elit yang benar-benar layak untuk dilatih. Dan kelima level ini juga berhubungan langsung dengan pemilihan kamu mencapai Xuan Santian, jadi jangan sembunyikan ketika kamu mencapai inspeksi Xuantian. Hudu juga melihat niat Xiao Yan. Menyembunyikan kekuatannya sendiri, dia berbicara. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum tak berdaya. Bergabung dengan sekte super benar-benar tidak mudah. Mode pemilihan berubah setiap tahun, terkadang berkelahi, terkadang sistem poin, berbeda setiap tahun, tetapi tidak peduli mode mana, tingkat eliminasi setinggi setengahnya. Artinya, di antara Anda, setengah atau lebih dari orang-orang akan dihilangkan. Jika kamu tersingkir,
maka kamu akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Super, dan kamu harus kembali dengan cara yang sama. Setelah Hudu selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi. Semua orang sedikit mengernyit, tampaknya tidak menyangka bahwa seleksi akan begitu ketat. Dan setelah pemilihan, 10 besar akan memiliki hadiah ekstra kaya, dan mereka juga dapat memilih untuk bergabung dengan Sekte Super, jadi kamu harus bekerja keras. Hudu juga melihat beberapa orang seperti anak kecil, hanya Xiao Yan yang membuatnya merasa sedikit berbeda. Sepertinya dia selalu merasa bahwa anak ini akan bersinar dalam proses seleksi. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dari ranah kaisar cukup langka. Tetapi jika Anda tidak lulus seleksi, tidak dapat dihindari bahwa beberapa sekte yang kuat akan menyukai mereka, dan Anda dapat bergabung dengan sekte mereka dengan enggan, tetapi kemungkinan ini terlalu kecil, kecuali jika Anda memiliki keterampilan khusus atau fisik khusus. Hudu juga melihat berserker Sun Ming dan Wang Zhong dengan penuh minat, jelas bahwa inilah yang mereka katakan. Keduanya juga tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata itu, jelas mereka tidak mengambil hati kata-kata Hudu, karena mereka juga tahu bahwa Hudu juga baik untuk mereka, tetapi keduanya juga memiliki harga diri mereka sendiri, bahkan tidak bisa lulus seleksi. Lalu bagaimana dengan bergabung dengan Sekte Super?